Berapa biaya yang saya habiskan dalam sehari? Biasanya diganti sama perusahaan. Ini kemewahan tersendiri makan nasi ya buat makan siang teman-teman. Soalnya saya setia orangnya, jadi saya selalu pergi ke salon yang sama. Rincian biaya dalam sehari kehidupan sebagai seorang wanita karir di Belanda. Biayanya fantastis juga ya. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya ada kegiatan di saya punya tempat kerja, makanya saya akan bawa kalian sekalian mau kasih tunjuk ke kehidupannya saya sebagai wanita karir. Cie, kalau di Belanda, di Amsterdam tepatnya seperti apa dan berapa biaya yang saya habiskan dalam sehari sebagai seorang wanita karir di tanah rantau di negeri orang ini, Belanda. Oke, mari kita pergi. Mendung pagi ini. Pagi nih teman-temannya, kelihatan kayak sore karena musim dingin. Dingin memang. Syukurlah diantar naik mobil. Tuh diantar sama Jonathan naik mobil. Kalau tidak saya mesti naik bus ini teman-teman. Syukurlah ya, karena dingin sekali kalau naik sepeda. Bagus ya mbaknya rambutnya. Satu biasanya naik sepeda zaman dulu, cuman sudah beberapa tahun ini saya selalu diantar sama Jonathan. Syukurlah ya teman-teman, karena dia juga kerja dari rumah, cuma seminggu beberapa kali begitu pergi ke kantor. Pas saya juga tidak full time kerjanya kan, cocok lah. Dan pengeluaran pertama kita adalah sarapan teman-teman. Beli susu coklat dan roti ya. Macam-macam nih croissantnya. Saya suka yang croissant coklat atau keju khas tuh, 2 euroan. Thank you banget. Satu croissant sama susu coklat. Coklat sama croissant itu totalnya 5,15 €, jadi sekitar 85.000. 85.000 pertama untuk sarapan hari ini. Dan sekarang kita mau naik kereta. Ini sapu transportasi umum. Ya ampun, santai sekali neneknya naikin kaki di atas sepedanya. Kita berangkat teman-teman. Bisa lepas jaket dan maaf berisik teman-teman, bisik-bisik karena masih pagi ya dalam kereta. Jadi orang tuh tidak berisik. Sekarang naik kereta itu satu arah itu 100.000. Jadi kalau pulang pergi 200.000. Kalau sarapan biasanya gini, sambil makan, sambil lihat-lihat pemandangan di luar. Jadi santai-santai, mempersiapkan diri untuk mulai aktivitas pagi. Tapi ya beginilah pemandangan sehari-hari. Siapa yang seperti saya suka lihat jendela kalau jalan-jalan dengan mobil atau kereta, karena saya suka lihat perumahannya orang atau mobil-mobil kecil. Saya berandai-andai apa ya pekerjaan mereka atau kehidupan di rumah seperti apa, begitu-begitu. Nah sebelumnya saya perkenalkan diri sedikit teman-temannya. Jadi saya kerja memang di Belanda sini, tepatnya di Amsterdam. Dan kenapa di Amsterdam? Karena lebih orang-orang menggunakan bahasa Inggris di situ lebih banyak begitu teman-teman. Kalau di tempatnya saya tuh lebih ke desa ya, lebih terpencil. Jadi masih banyak orang-orang yang asli yang kalau kita ngomong bahasa Inggris mereka suka heran-heran begitu. Lalu saya kerja paruh waktu, kerja part time 3 hari dalam seminggu, terus kerja di bagian retail, di bagian stok sama operasional. Dan banyak yang sempat tanya-tanya waktu itu saya kerja di sini bagaimana caranya segala macam. Saya sudah sempat cerita di vlog yang lain. Dan lebih ke satu sebenarnya sudah kerja di perusahaan yang sama di Indonesia. Dan itu sudah 5 tahun dan sekarang sudah kerja mau jalan 8 tahun. Jadi saya sudah kerja hampir 13 tahun di perusahaan yang sama gitu. Jadi kalau pada yang mau nanya-nanya soal pekerjaan yang lainnya atau jurusan yang lainnya, begitu bidang yang lainnya maksudnya ya, itu saya memang kurang terlalu mengerti. Jadi waktu itu saya ada bikin vlog yang ini tuh lebih cara-cara general umum bagaimana untuk kerja di luar negeri. Memang enak ya kalau minum susu coklat atau teh hangat-hangat gitu pas cuaca lagi dingin begini teman-teman. Nah sebenarnya juga kalau mau hemat sih tidak perlu belanja di luar sarapannya ya. Tapi pertama mungkin karena
Saya juga tadi buru-buru tidak sempat sarapan di rumah, jadinya saya sarapan beli di kayak stasiun begitu. Dan sebenarnya juga ya kadang kali-kali juga mentraktir diri sendiri, karena ya begini, kalau jalan pas keluar dingin enak sekali kalau minum susu coklat hangat gitu, langsung badan-badan jadi hangat. Dan kalau mau naik mobil sendiri, nyetir sendiri begitu ke Amsterdam tempat kerja juga bisa teman-teman. Cuman pertama itu dia punya parkir, punya mahal apa, bisa hampir jutaan begitu untuk sehari parkir di pusat kota di Amsterdam. Belum dia punya bensin lagi, bensin di sini kan mahal sekali kan. Jadi seperti itu. Biasanya juga saya naik kereta begitu-begitu atau transportasi ke tempat kerja biasanya diganti sama perusahaan. Makanya selalu kalau misalnya melamar kerja begitu di mana-mana mereka akan tanya kalian tinggal di mana, terus transportasinya itu di cover, ditanggung begitulah ya sama tempat kerja. Jadi ada beberapa benefit, keuntungan-keuntungan yang memang kalau kerja di perusahaan-perusahaan tertentu, karena ada yang di perusahaan lain tuh setahu saya ada juga yang tidak ditanggung, dia punya transportasi. Tapi ini juga saya juga ditanggungnya sekitar 80% kok. 20%-nya saya mesti bayar sendiri. Jadi bayangkan kalau misalnya itu 100.000 itu pergi berangkat kerja, 80.000-nya ditanggung perusahaan, 20.000-nya saya mesti tanggung sendiri. Ya dibayar dengan kita punya gaji begitu ya. Sekarang saya mau pergi berangkat kerja. Doain semuanya berjalan lancar siang ini, dan saya akan bagi kalian juga apalagi saya punya pengeluaran selama 1 hari ini. Oke? Berangkat kerja dulu. Break makan siang dulu teman-teman. Jadi ini tempat makan andalan karena menyerupai Hokauka Bento, tuh ada bento boxnya. Mari kita makan. Tuh ada ramen, ada udon, ada grilled chicken ya, sate gitu lah ya. Jadi ini saya makan siang teman-teman, sudah ada minum sama bento box lengkap, ada nasi ya. Ini teriyaki beefnya, terus salad kepiting kah, sama lumpia, sama sosnya. Seperti kalian lihat sudah mau habis ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, enak sekali. Ini memang cocok buat saya punya makan siang karena mengingatkan saya pada Hokauka Bento. Tapi ini harganya satu box gini sama minum termasuk itu 20 euro, which means sekitar 330.000 ya, dengan kurs sekarang yang 16.500 rupiah. Tidak tahu harga Hokauka Bento di Indonesia sudah berapa sekarang, mungkin sekitar begitu juga, kurang tahu. Tapi pastinya biasanya lebih mahal di sini. Dan ya, begini sudah cukup mengobati saya punya rindu pada nasi. Tapi kalau misalnya makan siang tuh saya juga biasa makan siang di kantin di kantor atau bawa dari rumah begitu. Untuk pas belanja mingguan kita beli kayak salad gitu-gitu, atau kalau misalnya Jonathan masak lebih ya makan dari situ aja, bawa bekal begitu ya. Cuma kadang-kadang tidak mesti juga, kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali, kadang 2 bulan sekali, tergantung kalau lagi pengen apa, makan apa ya begitu. Makanya memanjakan diri begitulah pokoknya dengan nasi. Ini kemewahan tersendiri makan nasi ya buat makan siang teman-teman. Senangnya punya kantor di Amsterdam tuh bagus, tempat-tempatnya banyak belanjaan, pusat belanja, dan ini bagus ya, dia punya gang. Selamat sore teman-teman, kalian sudah lihat saya bertutup ria ini teman-teman ya, sama handskun juga, sarung tangan karena punya dingin apa. Sudah selesai kerja, jadi saya ada kegiatan sedikit di Amsterdam sini maupun di sini ya teman-teman. Jadi saya mau bikin, saya punya kuku menyambut Natal. Jadi ya ini bukan biaya hidup sih, tapi lebih ke hiburan begitulah ya, persiapan buat nyongsong Natal tahun baru. Jadi ini naik tram itu karena antar kota saja ya teman-teman, dekat, sekitar 20.000 gitu bayarnya satu kali jalan ya. Kebanyakan apartemen-apartemen di Amsterdam tuh kayak gini teman-teman, karena sangat mahal ya kalau beli rumah gitu. Jadi kebanyakan di sini lebih banyak kayak apartemen gitu-gitu. Ini hasilnya bagus ya, sekitar 50 euro, berarti sekitar 825.000. Sudah selesai, bagus ya. Saya punya tempat langganan memang selama 5 tahun terakhir ini teman-teman. Soalnya saya setia orangnya, jadi saya selalu pergi ke salon yang sama. Tapi ya sekarang kita mau pergi mungkin jalan-jalan atau belanja-belanja.
cuci mata. Yuk. Selalu senang deh lihat kios toko bunga. Lagi di Zara dan saya lagi suka jaket ini teman-teman. Lagi cari jaket abu-abu memang. Lumayan mahal sih. Tapi ya, coba yuk. Bagus ya teman-teman ya. Dan lumayan cocok dengan saya punya celana. Dia punya warna. Sayangnya sop celana tidak ada kantong. Tapi ya, lumayan sih. Lagi pas cari. Gimana? Ambil? Ih, jadi belanja. Ini juga cakep ya. Harganya juga cakep teman-teman. 150 euro. Kita lihat yang lain-lain saja deh. Ya ampun, jaketnya bulu-bulu bagus. Jadi ini cara belanja di sini teman-teman. Bayar mesti pakai kartu. Taruh aja jaketnya di box sini dong bilang. Dan tada, sudah muncul langsung ini. Kita mesti bayar. Sudah di Amsterdam Central, saatnya pulang. Tapi ya teman-teman, belanja coat gitu-gitu karena lagi musim dingin di sini sangat perlu ya. Dan aduh cakep nih. Begitu masuk Amsterdam Central stationnya, dong sudah pasang pohon Natal. Sudah berasa Natal betul-betul ya. Jadi lihat deh, banyak lampu-lampu. Oke, kita on the way pulang. Dan sudah balik lagi untuk naik kereta. Tapi ya teman-teman, tadi untuk belanja jaket itu sebenarnya tidak perlu dan tidak wajib gitu juga ya. Tidak setiap hari saya belanja karena ini karena musim dingin, makanya saya perlu jaket. Dan pengeluaran terbesar itu memang selalu di musim dingin karena perlu sweater, celana, jaket yang tebal-tebal. Dan biasanya harganya mahal, tapi ini tahan untuk sampai ya bertahun-tahun kemudian begitu. Yeay, sudah dijemput. Hey baby. Kalau tidak mesti naik itu bus. Sekitar 1 euroan something, jadi 20 ribuan lah. Kalau misalnya saya naik mikrolet zaman dulu itu teman-teman sekitar 5.000 ke rumah. Ini mikroletnya 20.000 satu kali jalan ke rumah gitu. Tidak tahu sekarang berapa harga mikrolet? Apa masih murah atau sudah mahal sekarang? Dan makan malamnya dimasak sama suami. Mau bikin ini bahan-bahannya. Mau bikin ini teman-teman, Mexican chili con carne. Jadi teman-teman, begitulah so far rincian biaya dalam sehari kehidupan sebagai seorang wanita karir di Belanda. Biayanya fantastis juga ya. Jadi ada untuk sarapan, ada transportasi, ada makan siang, ada entertainment, dan di total-total ya jadinya begitu. Tapi ya ini 2,7 juta itu dalam sehari yang kemarin saya habiskan karena ada entertainment itu ya. Jadi kalau dikurangi jaket, dikurangi ini bikin manicure begini, totalnya sekitar 700.000, kurang lebih seperti itu. Tapi ada tips-tipsnya juga memang buat bisa lebih hemat. Pertama, makan itu bawa bekal dari rumah, dan kedua juga karena biaya transportasinya bulanan itu biasanya jatuhnya lebih murah, kadang bisa sampai setengahnya begitu. Tapi ya kalau dipangkas-pangkas semuanya itu buntut-buntutnya hanya yang paling penting memang transportasi ya, karena ya bagaimana kalau tidak pergi kerja ya tidak dibayar kan teman-teman, tidak digaji. Jadi kalau saya yang paruh waktu atau part time dikalikan 12 ya, 12 dalam sebulan ya sekitar 3,6 juta begitu. Dan ya pesan moral yang bisa didapat dari video ini, vlog kali ini ya teman-teman, menurut saya yang paling penting bersyukur karena masih dikasih kepercayaan juga sama Tuhan untuk bisa bekerja, bisa berpenghasilan, bisa menghasilkan sesuatu begitu. Jadi bisa ya mendapatkan sedikit cuan begitulah di selama hidup di tanah rantau ini, di negeri orang. Dan kedua ya harus bijaksana ya, betul-betul mengatur keuangan sehari demi sehari, bulanan bagaimana. Ya pokoknya kerjasama dengan suami, jadi dengan pasangan. Pokoknya kan kita mengatur keuangan rumah tangga ya teman-teman ya. Jadi kita memang bekerja sendiri, tapi yang sudah rumah tangga ya harus bijaksana begitulah, karena kita
harus juga mungkin nabung buat diri sendiri, buat keluarga, mungkin buat adik kakak, mungkin buat orang tua, belum juga buat liburan ke Indonesia. Jadi harus lebih bijaksana. Begitulah saya punya kehidupan sehari-hari di sini untuk pergi kerja dan biaya yang saya habiskan. Tapi saya cuma mau doakan saja buat kita semuanya teman-teman. Semoga kita punya usaha, kita punya pekerjaan diberkati. Biar kita selalu juga hidup bahagia, sukacita dan berkecukupan. Sehat selalu teman-teman. Salam dari Belanda, sukses selalu. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah!